Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCN Channel. Pengacara ungkap Habib Rizik sesak napas hingga teriak minta tolong di rutan. Newsdetik.com. Pengacara ungkap Habib Rizik sesak napas hingga teriak minta tolong di rutan. Habib Rizik Syihab atau HRS disebut sempat mengalami penurunan kesehatan saat pergantian tahun. Habib Rizik disebut sempat sesak napas dalam kondisi sendirian karena mendekam di sel isolasi. Jadi gini, pada waktu malam Sabtu, setelah tahun baru itu Habib nggak bisa nafas. Pokoknya Jumat malam nggak bisa nafas. Itu jam 20.30 WIB, kata pengacara Habib Rizik Sugito Atmo Prawiro kepada Detikcom Kamis 7 Januari 2021. Sugito mengatakan Habib Rizik lantas berteriak minta tolong. Habib Rizik meminta tolong tahanan lainnya yang terpisah sel untuk mengabari polisi. Akhirnya kabar Habib Rizik sesak napas tersebar secara berantai di rutan dan membuat Direktur Tahanan dan Titipan atau Dirtahti datang. Minta tolong karena nggak bisa ada yang bantu. Akhirnya berjenjang. Kabar Habib Rizik sakit dari blok A, blok B, blok C itu di tahanan untuk memanggil Dirtahti. Akhirnya Dirtahti datang, ucap Sugito. Menurut Sugito, pihak Dirtahti pada malam Habib Rizik sakit terlihat cemas. Kecemasan itu dinilai Sugito memperlambat pertolongan pertama pada Habib Rizik. Mereka pada takut semuanya. Habib Rizik itu kan diisolasi tahanannya, jadi tidak bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan siapapun. Bahkan di depan kamar tahanannya ada CCTV, ujar Sugito. Sugito melanjutkan ceritanya. Dirtahti Polda Metro Jaya akhirnya meminta tolong dokter dari bidang kedokteran dan kesehatan atau Bidokes Polda Metro Jaya. Dokter kemudian datang pukul 22.00 WIB. Nah akhirnya Dirtahtinya datang minta tolong Dokes Polda Metro Jaya. Itu dokter datang sudah pukul 22.00 WIB. Penyebab sesak napas Habib kambuh kayak mah akut karena mungkin asam lambungnya naik. Ya mungkin karena diisolasi. Dia biasa berinteraksi dengan banyak orang. Sekarang dia tidak berinteraksi dengan siapapun, jelas Sugito. Sugito lalu menyampaikan Habib Rizik pada malam itu Jumat 1 Januari 2021 hanya meminta satu hal, yaitu oksigen. Sugito menuturkan keluarga Habib Rizik lalu membawakan tabung oksigen dari kediaman mereka di Petamburan. Habib cuma minta satu, oksigen. Akhirnya karena mungkin tidak ada di Dokes Polda atau susah carinya, dari Petamburan kirim oksigen itu. Sampai di Polda Metro Jaya pukul 22.30 WIB. Yang jelas mereka Dirtahti pada ketakutan semua untuk bisa membantu secara cepat menyangkut masalah kesehatan, tutur Sugito. Singkat cerita, kondisi pernapasan Habib Rizik mulai membaik usai dipasangi oksigen di hidungnya. Terkait kejadian ini, Sugito meminta kepolisian bergerak cepat ketika ada seorang pasien atau seorang tahanan mengeluh sakit. Akhirnya dengan izin dari Dirtahti dan agak sedikit memaksa, oksigen itu bisa diantar dan dipasang ke hidungnya Habib Rizik. Oksigen masuk pun agak susah dan agak berdebat. Akhirnya diizinkan masuk. Akhirnya Habib Rizik bisa bernafas secara baik, jelas Sugito. Tapi intinya begini, saya sudah sampaikan ke Dokes Polda Metro Jaya, kalau sudah urusan kesehatan gini tolong jangan menggunakan prosedur yang menyulitkan, karena ini soal nyawa orang. Dokesnya sudah setuju bahwa itu memang harus gitu kalau untuk masalah kesehatan, tapi pihak tahtinya tuh takut kesalahan. Ini yang menyebabkan prosedural lambat dan kalau saat itu telat bisa fatal itu, sambung Sugito. Terakhir Sugito menyebut tabung oksigen kini telah disediakan di dalam sel isolasi Habib Rizik. Sugito menuturkan dia dan keluarga Habib Rizik khawatir saat mah akut itu kambuh. Sekarang posisinya Habib sudah ada oksigen, itu standby dalam sel isolasi yang dikirim dari Petamburan. Karena khawatir dia akan kambuh lagi mah akutnya, mungkin karena faktor di tahanan. Di tahanan dia tidak bisa sosialisasi, berinteraksi dengan siapapun.
Keluarga juga tidak bisa menjenguk, ya mungkin karena faktor kepikiran makanya asam lambungnya naik. Tanda Sugito. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.